Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa di ibadah PKP pada sore hari yang indah ini. Semoga ibadah kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan tiba saatnya di dalam persekutuan kita ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kepada-Mu Tuhan pada sore hari yang indah ini kembali kami datang mengucap syukur di hadapan Tuhan atas kemurahan-Mu yang akan senantiasa menyertai memelihara kehidupan kami. Bapa dalam sorga, di dalam persekutuan kami pada sore hari yang indah ini dalam ibadah PKP, tiba saatnya Tuhan kami mau masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman yang kami renungkan pada saat ini dapat kami mengerti, memahami, dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, inilah doa ungkapan syukur hati kami, doa permohonan kami yang kami bawa dalam anak Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kita pada sore hari yang indah ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-42 sampai 46 yang diberi judul Bukan Sembarang Berani. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki keberanian untuk menentukan apa yang akan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal melakukan sikap terkait apa yang akan dipilihnya atau apa yang akan dilakukannya, sama halnya di dalam perenungan firman Tuhan saat ini dapat dijelaskan bahwa ada dua orang, yaitu Paulus dan Barnabas, memiliki kekuatan iman dan keberanian untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan. Banyak orang percaya Yesus dalam pemberitaan firman. Akhirnya di ayat yang ke-44 ayat bacaan kita di sini dikatakan bahwa pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Jadi hampir seluruh kota berkumpul pada hari Sabat untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi ada juga yang akan menolak pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, yang terdapat di dalam 45 dikatakan, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi pemberitaan firman saat itu, Paulus dan Barnabas harus menghadapi orang-orang yang menolak akan firman Tuhan. Di antaranya adalah orang Yahudi yang belum mengenal Tuhan. Paulus dan Barnabas ketika menghadapi penolakan merasa tidak takut. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun Paulus dan Barnabas ditolak, dibantah, atau dihujat, akan tetapi dengan kekuatan iman dan keberanian yang mereka miliki bersama kuasa Roh Kudus Tuhan, maka mereka dapat menghadapi penolakan dengan berani dan bijaksana. Agar mereka harus menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita baca di ayat 46 dan ayat 47. Di sini dikatakan bahwa tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 47, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Walaupun di sini di Paulus dan Barnabas ditolak akan pemberitaan firman Tuhan, tetapi mereka tetap setia untuk melayaninya. Dan sama halnya dengan kita sebagai ibu-ibu, di mana pada saat kita menghadapi penolakan dari seorang, pasti kita merasa sakit hati. Misalnya, seorang teman dekat kita yang begitu kita kasihi, sayangi, dengan tulus ikhlas. Ketika kita bertemu dengan dia di jalan, dan kita akan menyapa dengan senyuman, tetapi mereka menolak kita. Jadi apa yang kita lakukan? Tentu rasanya sakit hati. Nah, kalau sudah sakit hati kepada teman kita, apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang harus kita perbuat untuk menghadapinya? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi penolakan, yang kita harus perbuat adalah jangan cepat marah atau tersinggung atau lain sebagainya. Tetapi marilah kita hadapi dengan hati yang tenang, baik, sabar, dan bijaksana bersama dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ibu-ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa apabila kita mengalami penolakan dari orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang terdekat kita yang iri hati sama kita, marilah kita hadapi dengan berani dan bijaksana. Dan dampaknya bagi kita adalah kita dapat bisa membangun, menjalani hubungan baik kepada siapapun, baik dalam persekutuan berjemaat, sebagai ibu-ibu rumah tangga maupun bermasyarakat. Dan mari kita terus berjuang memberitakan Injil keselamatan Kristus pada dunia sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus, Barnabas, tetap setia, sabar, berani dalam pelayanannya. Walaupun mereka ditolak, tetapi tetap setia untuk menyampaikan firman Tuhan bagi orang-orang yang menolak atau orang-orang yang iri kepada Paulus dan Barnabas. Jangan merasa takut, sebab Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.